Shalom, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap pertolongan yang boleh Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama persiapkan diri kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 24 dengan judul perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Ibu Bapak Saudara, dalam bagian pembacaan kita pada hari ini, dalam bacaan ini Yesus memberikan suatu gambaran ilustrasi tentang seorang ibu yang melahirkan. Nah, ketika seorang ibu mau melahirkan, maka dia akan merasakan kecemasan, dia merasakan akan kekhawatiran, mungkin dia akan merasakan duka cita, karena di dalam dia melahirkan, dia mempertaruhkan akan nyawanya untuk melahirkan. Nah, tapi ketika dia sudah melahirkan, maka dia akan bersuka cita, karena dia boleh melahirkan anaknya dengan selamat. Nah, gambaran ini hendak Yesus sampaikan kepada murid-murid dalam bacaan kita pada hari ini. Yesus beberapa kali mengulang kata-kata tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Nah, ungkapan ini diulang oleh Yesus beberapa kali yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, ungkapan ini juga menimbulkan tanda tanya yang sangat besar bagi murid-muridnya. Apa maksud dari perkataan Yesus ini kepada mereka, sehingga mereka bertanya satu kepada yang lain tentang maksud dari perkataan Yesus ini. Mereka bersama-sama dengan Yesus melakukan pelayanan, dan beberapa kali Yesus juga sudah menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa yang akan dia hadapi setelah penyampaian yang dia sampaikan ini, yaitu dia akan menghadapi kematian yang membuat mereka akan berduka cita. Nah, Ibu Bapak Saudara, pesan ini merujuk kepada dua hal. Yang pertama yaitu tentang kematiannya, bahwa dia akan mati dan meninggalkan mereka beberapa saat dan mereka tidak melihat dia. Dan setelah kebangkitannya dia menampakkan diri kepada mereka. Dan yang kedua yaitu berbicara tentang kenaikan dia ke surga, yang ia hendak sampaikan kepada mereka bahwa dia akan pergi untuk beberapa waktu, dan juga mungkin merujuk kepada suatu peristiwa yang akan datang lagi, yaitu tentang kedatangan dia. Nah, pesan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, dan mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan harapan mereka tuh Yesus ada bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak menyadari akan hal itu. Yesus mau menyampaikan sebuah pesan perpisahan kepada mereka, bahwa mereka juga akan mengalami berbagai macam penderitaan dan persoalan dalam hidup, bahkan juga pelayanan. Tetapi mereka tidak akan sendiri. Walaupun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, tapi Yesus menjanjikan roh penghibur yang akan dia berikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus yang dia janjikan kepada mereka di dalam dia meninggalkan mereka. Artinya bahwa mereka tidak sendirian. Walaupun tubuh Yesus secara fisik tidak bersama-sama dengan mereka, tapi Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka yang terus mendampingi mereka untuk mereka melakukan pelayanan di dalam kehidupan mereka. Dan hal itu juga Yesus hendak sampaikan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa kita akan mengalami berbagai macam persoalan hidup, mungkin duka cita dan persoalan-persoalan yang lain. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa duka cita yang kita alami itu akan diganti dengan sebuah sukacita. Jadi Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut, kita juga tidak perlu khawatir dalam hidup kita ini, karena Allah melalui Kristus akan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk terus membimbing kita, terus menghibur kita.
di dalam kita mengikut Tuhan. Sehingga di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita juga tidak perlu bersedih, berduka cita, tapi mari kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan kita kekuatan. Dan biar Roh Kudus Tuhan boleh memampukan kita, menghibur kita, untuk kita boleh melewati hari-hari yang sulit ini, dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan, supaya kita boleh tetap bertahan di dalam iman kita, supaya kita tidak takut, tapi kita terus beriman kepada Kristus di dalam kita mengikut Tuhan. Karena itu, jadikanlah Allah sebagai sumber kekuatan di dalam kita mengikut Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus akan terus menolong kita. Percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin kita. Percayalah bahwa Roh Kudus akan selalu melindungi kita di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.